Pernahkah Anda berada dalam situasi di mana Anda menunda pembayaran utang, padahal sebenarnya Anda memiliki kemampuan penuh untuk melunasinya? Mungkin Anda merasa itu hal yang sepele, hanya masalah waktu, atau ada prioritas lain yang terasa lebih mendesak. Alasan-alasan seperti belum sempat transfer, masih ada keperluan lain, atau nanti saja seringkali terucap. Namun, dalam pandangan Islam, utang bukanlah sekadar deretan angka di atas kertas atau di layar ponsel Anda. Ia memiliki makna yang jauh lebih dalam dan konsekuensi yang serius. Utang adalah sebuah amanah, sebuah kepercayaan besar yang diberikan oleh seseorang kepada Anda. Ketika Anda berjanji untuk membayar, Anda tidak hanya membuat kesepakatan finansial, tetapi juga mengikat janji moral dan spiritual. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita, pernah mengingatkan dengan tegas bahwa orang yang mampu melunasi utangnya tetapi menunda-nunda pembayarannya, termasuk dalam kategori perbuatan zalim. Ini bukan sekadar teguran biasa, melainkan peringatan keras tentang pentingnya integritas. Mengapa menunda pembayaran utang padahal mampu dianggap sebagai kezaliman? Karena di balik setiap angka utang itu, ada hak orang lain yang harus dipenuhi. Ada harapan yang digantungkan oleh pemberi pinjaman, mungkin untuk kebutuhan mendesak, investasi, atau sekadar kelangsungan hidup. Dan yang terpenting, ada kepercayaan yang telah diberikan kepada Anda. Menunda pembayaran tanpa alasan yang syar'i bukan hanya soal administrasi yang tertunda, tetapi ini adalah ujian nyata terhadap integritas dan kejujuran Anda sebagai seorang Muslim. Kita mungkin merasa biasa saja, menganggap penundaan itu hal yang lumrah dalam transaksi sehari-hari. Namun, bagi pihak yang menunggu, bagi pemberi pinjaman, penundaan itu bisa menjadi beban yang sangat berat. Beban pikiran, beban finansial, bahkan beban emosional. Mereka mungkin membutuhkan uang itu untuk pengobatan, pendidikan anak, atau modal usaha. Penundaan Anda bisa berdampak besar pada kehidupan mereka. Ingatlah, utang yang belum dibayar bukan hanya tercatat di pesan WhatsApp, di buku catatan, atau di sistem perbankan. Lebih dari itu, utang tersebut juga tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap janji yang kita buat, setiap amanah yang kita emban, akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhir. Ini adalah pengingat yang kuat bahwa setiap tindakan kita memiliki dimensi spiritual yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, jika Anda memiliki kemampuan untuk melunasi utang, segerakanlah. Jangan tunda-tunda lagi. Prioritaskanlah pembayaran utang Anda di atas keinginan-keinginan lain yang bersifat sekunder. Karena menjaga amanah, menunaikan janji, dan memenuhi hak orang lain jauh lebih berharga dan mulia daripada sekadar menjaga gengsi atau menuruti hawa nafsu sesaat. Utang itu bukan sekadar nominal uang yang harus dikembalikan. Ia adalah cerminan dari karakter seseorang. Bagaimana kita memperlakukan utang, bagaimana kita bertanggung jawab atas janji kita, menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Apakah kita termasuk orang yang amanah, jujur, dan peduli terhadap hak orang lain, atau sebaliknya? Mari kita jadikan setiap transaksi utang piutang sebagai ladang pahala, dengan menunaikannya tepat waktu dan penuh tanggung jawab. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk menjadi hamba-Nya yang selalu menjaga amanah dan menjauhi perbuatan zalim. Ingatlah, utang adalah ujian karakter, dan integritas adalah kunci keberkahan.